Terlihat seorang wanita cantik yang cukup tangguh sedang melakukan latihan, berlari dan memanjat jaring-jaring. Wanita ini bernama Starling. Dia merupakan mahasiswi akademi FBI. Ketika sedang melakukan latihan, Starling dipanggil oleh mentornya bernama Jack Crawford. Starling langsung pergi ke kantor Jack untuk mengetahui kenapa dia dipanggil. Sesampai di kantor, Starling melihat banyak sekali foto-foto korban. Foto-foto yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Buffalo Bill. Jadi, setiap korban dari pembunuhan Buffalo Bill, kulit mereka dipotong dan diambil. Ternyata, Starling merupakan mahasiswi yang sangat amat pintar. Dia merupakan mahasiswi terbaik di kelasnya. Dia mengambil kuliah 2 jurusan, psikologi dan kriminologi. Lulus dengan nilai magna cum laude. Pernah magang di sebuah klinik bernama Ratzinger. Kenapa Jack memanggil Starling? Karena dia mempunyai tugas yang menarik untuk Starling. Apa tugasnya? Jadi di ilmu perilaku atau science behavior, mereka mewawancarai semua pembunuh berantai di tahanan untuk profil perilaku psikopat. Hal ini bisa membantu kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Sebagian besar para pembunuh berantai ini mau berbicara, tetapi ada juga yang tidak mau. Di sini, Jack menyuruh Starling untuk pergi ke rumah sakit jiwa dan mewawancarai seorang psikopat bernama Hannibal Lecter. Jadi dulu, Hannibal merupakan seorang psikiater. Dia terkenal karena selalu memakan para pasiennya hidup-hidup. Jack memberikan Starling berkas tentang Hannibal. Dia juga memberikan Starling tanda pengenal khusus. Jack ingin laporan milik Starling di hari Rabu jam 8 pagi. Jack memberikan pesan, berhati-hatilah dengan Hannibal. Jangan berbicara hal pribadi dengannya. Kenapa? Karena Hannibal merupakan orang manipulatif. Starling bertemu dengan Dr. Chilton. Chilton mendeskripsikan Hannibal sebagai seorang monster, murni psikopat. Dari segi riset, Hannibal merupakan aset paling berharga milik rumah sakit jiwa. Karena katanya jarang sekali menangkap orang hidup-hidup seperti Hannibal. Dr. Chilton terlihat agak genit. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung menggoda Starling. Tetapi godaan tersebut tidak mempan. Starling menjelaskan kedatangan dia ke sini untuk mewawancarai Hannibal. Chilton langsung mengantar Starling ke sel Hannibal. Di sini Chilton berkata bahwa Jack pintar sekali mengirim seorang wanita cantik untuk mewawancarai Hannibal. Kenapa? Karena ternyata Hannibal selama 8 tahun dikurung, tidak pernah melihat wanita sama sekali. Chilton menyuruh Starling untuk jangan memberikan Hannibal apa-apa. Pokoknya harus mengikuti protokol ketika wawancara. Kenapa? Karena pada tanggal 8 Juli tahun 1981, Hannibal mengeluh dadanya sakit dan dibawa ke apotek. Saat perawat sedang bersandar padanya, dia langsung menghajar dan memakan wajah perawat tersebut hidup-hidup. Karena kejadian ini, perawat tersebut koma. Dokter berhasil memperbaiki rahangnya dan menyelamatkan satu matanya. Gilanya, ketika memakan wajahnya hidup-hidup, Hannibal tidak panik atau merasakan apapun. Detak jantungnya tidak pernah lebih dari 85, bahkan saat memakan lidah si perawat. Walaupun sudah diceritakan semua itu, Starling tidak takut. Dia ingin bertemu dengan Hannibal sendiri. Dr. Chilton tidak usah ikut. Selagi Starling berani, Dr. Chilton membiarkannya. Starling masuk dan di sana benar-benar ketat sekali. Hawanya juga sangat seram, seperti bangunan tua tidak terurus yang digunakan untuk mengurung seseorang. Starling berjalan menuju sel Hannibal. Dalam perjalanan, Starling diganggu oleh psikopat-psikopat lain. Bahkan ada yang mengancam untuk memperkaos Starling. Starling sampai di sel milik Hannibal. Terlihat Hannibal sudah berdiri tenang menunggu kehadiran Starling. Hannibal mengucapkan selamat pagi, lalu meminta tanda pengenal milik Starling. Setelah melihat tanda pengenal milik Starling, Hannibal tahu bahwa Starling bukan agen FBI sungguhan. Kenapa? Karena tanda pengenal tersebut tidak berlaku dalam seminggu. Disinilah Starling mengaku
Dia berkata bahwa dia masih mahasiswi akademi. Dia kesini untuk belajar dengan Hannibal. Hal pertama yang Hannibal tanya, apa yang Mix katakan kepada Starling? Mix merupakan tahanan tadi yang mengancam untuk memperkaos Starling. Starling berkata bahwa Mix mengancam untuk memperkaosnya. Untuk mengisi waktunya, Hannibal suka melukis dan terlihat lukisan dia bagus-bagus. Hannibal berkata bahwa dia melukis sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Jadi ya, Hannibal hanya mempunyai imajinasi, bukan alih-alih pemandangan. Karena kan dia dikurung, tidak pernah melihat dunia luar. Hannibal berkata bahwa dia tahu sekarang Jack sedang sibuk berburu pembunuh berantai, yaitu Buffalo Bill. Hannibal bertanya, menurut Starling, kenapa pembunuh tersebut dipanggil Buffalo Bill? Kenapa dia selalu menguliti korbannya? Starling menjelaskan kenapa pembunuh tersebut dipanggil Buffalo Bill. Karena semuanya berawal dari divisi pembunuhan di kepolisian Kansas City. Mereka berkata bahwa dia suka menguliti, bunuh korban. Itulah kenapa dia dipanggil Buffalo Bill. Kenapa dia menguliti korbannya? Karena itu menggairahkannya. Kebanyakan pembunuh berantai menyimpan piala dari korban mereka. Tiba-tiba Hannibal bersikap aneh. Dia berkata bahwa Starling terlihat seperti orang udik, orang desa yang dipoles mengkilap dengan berburu-buru dan selera buruk. Hannibal berkata bahwa Starling hanyalah wanita bergizi baik, tetapi tidak lebih dari keturunan orang kulit putih miskin sampah. Disinilah Hannibal bertanya, apa pekerjaan ayahnya Starling? Apakah penambang batu bara? Apakah dia sering bekerja sampai malam? Mendengar ejekan tersebut, Starling hanya bisa terdiam. Hannibal menyuruh Starling untuk pergi dari sini. Dan ya, dalam perjalanan, Starling diganggu oleh Mix. May I see your credentials? Certainly. You're an FBI, are you? I'm still in training at the academy. Sit, please. Memory Agent Starling is what I have instead of a view. That new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. One generation from poor white trash, are you, Agent Starling? You fly back to school now, little Starling. Gotcha! Agent Starling! Agent Starling! Deep within yourself, Clarice. Hannibal langsung menyuruh Starling untuk kembali. Hannibal menyuruh Starling untuk bertemu dengan pasien lamanya bernama Moffat. Starling keluar dan ya, dia benar-benar tidak menyangka apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba terjadi flashback di mana Starling kecil masih mempunyai ayah. Dan ternyata dulu ayahnya merupakan seorang polisi. Starling kembali ke sekolahnya dan mulai latihan kembali. Starling mulai melakukan penelitiannya. Ternyata dulu Hannibal pernah memasak korbannya, lalu memberikan masakan tersebut kepada temannya untuk dijadikan makan malam. Ketika sedang melakukan penelitiannya, tiba-tiba Starling ditelepon oleh Jack. Jack mendapat info dari rumah sakit bahwa Mix sudah mati. Bagaimana petugas kesehatan mendengar Hannibal berbisik kepadanya sepanjang sore dan Mix menangis. Pada saat jam makan malam, Mix menggigit lidahnya sendiri sampai meninggal dunia. Jadi bisa kita simpulkan, Hannibal membunuh Mix dengan cara manipulasi karena Mix sudah mengganggu Starling. Secara tidak langsung, Hannibal melindungi Starling. Tetapi menurut Jack, Hannibal melakukan ini hanya untuk hiburan semata. Setelah diselidiki sana-sini, tidak ada pasien yang bernama Moffat. Tetapi Starling mengerti perkataan Hannibal. Hannibal sempat berkata ke Starling, "Look deep within yourself." Starling menemukan bahwa Hannibal berasal dari Baltimore. Dan di Baltimore terdapat layanan penyimpanan gudang bernama Yourself Storage. Dan ya, Starling pergi ke sana dan pemilik berkata bahwa tempat ini sudah disewa oleh seseorang selama 10 tahun dan orang yang menyewanya bernama Hester Moffat. Tetapi ya anehnya,
dari tahun 1980. Tidak pernah kelihatan satu orang pergi ke sini. Starling masuk ke sana, walaupun pintu susah dibuka karena bangunan ini sudah tua. Starling masuk ke sana sendirian dan ya, ini yang dia temukan. Thank you. Your bleeding has stopped. His real name is Benjamin Rasbell. Dr. Chilton does enjoy his petty torment. I want a window where I can see a tree or even water. Starling menemukan kepala seseorang di dalam toples berisi air kimia. Starling langsung pergi menghampiri Hannibal. Starling tahu Hester Moffat merupakan sebuah anagram. Jika disusun kembali, Hester Moffat bisa diubah menjadi kata the rest of me. Artinya yang tersisa dariku. Berarti yang menyewa tempat tersebut bukan Moffat alias Hannibal sendiri. Hannibal memberikan Starling sesuatu dan itu adalah handuk. Ya, Starling basah kuyup karena hujan dan sekarang Hannibal memberikannya handuk. Sangat perhatian sekali. Ditambah Hannibal tahu luka milik Starling. Luka di bagian kaki yang diakibatkan ketika ingin masuk ke dalam tempat tadi. Pertanyaannya, bagaimana Hannibal tahu kalau Starling mempunyai luka? Karena mungkin dia mempunyai penciuman yang kuat. Hannibal menjelaskan siapa yang ada di toples tersebut. Nama aslinya adalah Benjamin Rasbell. Dia merupakan mantan pasiennya Hannibal yang ikatan emosionalnya bisa dibilang eksotis. Hannibal mengaku bahwa dia tidak membunuhnya. Starling bertanya jika Hannibal tidak membunuhnya, terus siapa? Hannibal berkata, siapa yang tahu? Ketika lampu menyala, Starling melihat lukisan milik Hannibal tidak ada. Starling bertanya, di mana lukisannya? Hannibal menjelaskan bahwa lukisannya diambil oleh Dr. Chilton sebagai hukuman karena kejadian mix. Hannibal juga menjelaskan bahwa Dr. Chilton suka menyiksa pasiennya karena baginya menyiksa pasien adalah kenikmatan kecilnya. Hannibal berkata bahwa dia sudah berada di ruangan ini selama 8 tahun. Dia tahu mereka takkan membiarkannya keluar hidup-hidup. Hanya satu yang Hannibal inginkan dan itu adalah pemandangan. Dia ingin jendela agar bisa melihat pohon atau air. Dia juga ingin dipindahkan ke penjara federal jauh dari Dr. Chilton. Di sini Hannibal menawarkan Starling untuk membantunya menangkap Buffalo Bill. Yang Hannibal butuhkan hanyalah profil psikologis dari Buffalo Bill berdasarkan bukti kasus nyata. Di sini Hannibal tahu bahwa sekarang Buffalo Bill sedang mencari korban selanjutnya dan itu adalah seorang wanita. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda, terlihat cukup senang baru pulang bermain. Dia dipantau oleh seseorang dengan menggunakan perangkat penglihatan malam. Wanita ini turun dari mobil dan dia melihat seseorang sedang kesulitan memindahkan sebuah meja ke mobil van miliknya. Karena memiliki hati yang baik, wanita ini membantunya. Dan ya, ternyata itu semua hanyalah jebakan. Wanita ini dipukul, lalu dibawa oleh pria tersebut. Dan bisa kita simpulkan bahwa pria tersebut adalah Buffalo Bill. She was an American. Get all the way back. Good. Postmortem. Okay, 3 days. Ketika sedang latihan, Starling dipanggil oleh Jack. Dia dipanggil karena Jack bersama dengan tim menemukan mayat di sungai dan ya, itu adalah korban Buffalo Bill. Bagaimana Jack bersama dengan tim tahu bahwa ini adalah korban Buffalo Bill? Karena mayat dari korban ini kulitnya dilepas, identik dengan korban-korban Buffalo Bill sebelumnya.
Berdasarkan laporan investigasi, Buffalo Bill menyekap wanita ini selama 3 hari. Tidak ada tanda-tanda pemerkosaan atau penyiksaan sebelum tewas. Jadi kesimpulannya, Buffalo Bill menyekap wanita ini selama 3 hari, lalu menembaknya, mengulitinya, dan membuangnya di sungai. Aliran sungai menghilangkan semua barang bukti, termasuk sidik jari. Dari semua laporan investigasi, Starling berasumsi bahwa Buffalo Bill merupakan orang kulit putih. Kenapa? Soalnya pembunuh berantai cenderung membunuh yang satu kelompok etnis dengannya. Kedua, Buffalo Bill bukan orang miskin. Dia punya rumah di suatu tempat, bukan apartemen. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan butuh privasi, yaitu menyekap orang selama 3 hari. Ketiga, umurnya di antara 30 sampai 40 tahun. Dia mempunyai fisik yang kuat, dia hati-hati dan akurat. Dia tidak pernah ceroboh dan dia tidak akan berhenti. Kenapa? Karena dia menikmatinya sekarang. Dia mulai jago dalam pekerjaannya, yaitu membunuh dan menguliti korbannya. Starling dan Jack sampai di rumah korban. Di sana banyak sekali polisi pria menatap Starling. Mungkin karena mereka masih belum terbiasa melihat agen FBI merupakan seorang wanita. Karena dulu, wanita jarang sekali turun ke lapangan dan menginvestigasi kasus pembunuhan. Ditambah, Starling mulai teringat oleh ayahnya ketika dia melihat polisi-polisi di sana. Karena semuanya berhubungan, dulu ayahnya Starling juga merupakan seorang polisi. Hal ini membuat Starling kembali ke masa lalu, ke masa dia kecil melihat ayahnya berada di dalam peti. Karena sekarang tugasnya FBI melakukan pemeriksaan mayat, Starling menyuruh semua polisi lokal untuk pergi. Setelah semua polisi pergi, Jack, Starling, dan dokter mulai mengecek mayat. Starling terlihat emosional setelah melihat kondisi mayat yang cukup mengerikan. Wanita ini bernama Frederica. Dia merupakan seorang mahasiswi di Universitas Virginia. 2 kuku dari jari Frederica patah dan ada tanah atau pasir di bawahnya. Pertanda, Frederica mencoba untuk kabur dengan mencakar sesuatu. Setelah diambil potret dari dalam tenggorokan Frederica, Starling menyadari sesuatu. Di dalam tenggorokan Frederica terdapat sesuatu. Dokter mengira itu hanyalah daun atau ranting karena mayat Frederica ditemukan di sungai. Tetapi ketika diambil, ternyata di dalam tenggorokan Frederica terdapat semacam kepompong serangga. Dan hal tersebut tidak mungkin masuk ke mulut begitu saja. Pertanda ada seseorang yang memasukkannya. Starling bertemu dengan kenalannya yang merupakan seorang expert dalam bidang serangga. Starling menunjukkan kepompong serangga yang dia temukan di tenggorokan Frederica. Ketika sedang mengecek serangganya, ada satu orang bernama Dr. Pilcher merayu Starling. Merayu dengan cara mengajak Starling keluar. Tetapi karena Starling sedang sibuk, dia menolak. Setelah dicek morfologinya, serangga ini bernama Archerontia styx. Serangga ini dikenal sebagai ngengat tengkorak. Dan serangga ini hanya hidup di kawasan Asia. Di sini, serangga tersebut harus dikembangkan dari telur yang diimpor. Pertanda, ada seseorang sedang mengembangbiakan serangga ini, memberinya madu dan nightshade dan menghangatkannya. Dan benar saja, kita diperlihatkan tempat kediaman Buffalo Bill. Terlihat dia benar sedang mengembangbiakan serangga tersebut di rumahnya. Di sana juga terdengar seorang wanita terus teriak di rumahnya. Dan ternyata wanita tersebut bernama Catherine Martin. Dia merupakan putri dari senator. Umurnya 25 tahun. Dan Catherine ternyata wanita yang waktu di malam hari membantu Buffalo Bill mengangkat meja. Tetapi pada akhirnya dipukul sampai pingsan dan dibawa menggunakan mobil van. Berita mulai menyebar karena Catherine merupakan anak senator Amerika Serikat. Bagaimana mereka tahu Catherine merupakan korban Buffalo Bill? Karena polisi menemukan baju Catherine.
dan baju tersebut sudah digunting di bagian punggung, di bagian punuk. Gilanya, Senator Amerika Serikat, yaitu Martin, sampai membuat permohonan kepada pembunuh untuk membebaskan anaknya melalui TV. Senator Martin berkata bahwa Catherine merupakan anak yang baik dan dia berharap bahwa si penculik bisa melihat kebaikan anaknya sehingga si penculik membebaskan anaknya. Starling pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Hannibal. Tentu Dr. Chilton marah karena Starling tidak bisa begitu saja masuk dan mewawancarai pasiennya. Tetapi Starling berkata bahwa dia kesini hanya untuk menjalankan tugasnya. Jika Dr. Chilton ada komplain, diskusikan dengan kejaksaan. Starling menjelaskan jika Hannibal berhasil membantu menangkap Buffalo Bill tepat waktu dan menyelamatkan Catherine, si anak senator. Senator berjanji akan memindahkan Hannibal ke rumah sakit orang tua di New York. Ditambah, rumah sakit di sana memiliki hutan di sekitarnya sehingga Hannibal bisa melukis sambil melihat pemandangan. Bukan cuman itu saja, Hannibal juga memiliki akses untuk membaca. Tetapi yang terbaik adalah dalam setahun, Hannibal boleh keluar dari rumah sakit dan pergi ke sebuah pulau bernama Pulau Plum. Setiap hari dalam seminggu, Hannibal boleh berjalan-jalan di tepi pantai dan boleh berenang di laut selama 1 jam. Tentu mendengar hal tersebut, Hannibal terlihat agak takjub. Starling memberikan berkas tentang Buffalo Bill ke Hannibal. Tetapi di sini ada persyaratan. Hannibal berkata bahwa jika dia membantu Starling, maka Starling juga harus membantunya. Bukan dalam kasus ini, tetapi hal pribadi. Starling menerimanya. Hannibal bertanya, apa ingatan terburuk Starling semasa kecil? Starling pun menjelaskan. Starling berkata bahwa ingatan terburuk dia semasa kecil adalah kematian ayahnya. Dia merupakan seorang kepala polisi di kota. Dan suatu malam, dia memergoki 2 pencuri keluar dari pintu belakang toko obat. Mereka berdua menembaknya sehingga ayahnya Starling meninggal dunia. Hannibal bertanya, apakah ayahnya Starling setelah ditembak tewas seketika? Starling berkata tidak. Ayahnya bertahan selama lebih dari 1 bulan. Starling juga menjelaskan bahwa ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Sehingga bisa disimpulkan Starling semasa kecil menghabiskan hidupnya sendiri. Di sini Hannibal benar-benar menghargai kejujuran Starling. Baru kali ini ada seseorang yang berani terbuka kepadanya sehingga dia benar-benar menghargai Starling. Sekarang giliran Hannibal membantu. Hannibal bertanya, bagaimana kondisi mayat Buffalo Bill yang terbaru? Apakah mayatnya merupakan wanita gemuk? Starling menjelaskan bahwa ya, mayatnya merupakan wanita gemuk. Di dalam tenggorokan mayat juga terdapat sebuah serangga. Hannibal tahu bahwa serangga tersebut adalah kupu-kupu. Hannibal menjelaskan bahwa ide dari serangga adalah perubahan dari ulat menjadi kepompong atau pupa. Dan dari situ menjadi keindahan yaitu kupu-kupu. Pertanda, Buffalo Bill juga ingin perubahan. Hannibal tidak ingin melanjutkan. Dia bertanya, setelah ayahnya Starling meninggal, apa yang terjadi? Starling menjelaskan bahwa setelah dia kehilangan kedua orang tuanya, dia tinggal bersama dengan sepupu ibunya dan suaminya di Montana. Mereka mempunyai sebuah peternakan domba dan kuda. Starling tinggal di sana selama 2 bulan. Kenapa sangat sebentar? Karena Starling kabur. Hannibal bertanya kenapa? Apakah pemiliknya menyodomi Starling? Starling menjelaskan tidak. Suami dari sepupu ibunya merupakan orang santun. Sekarang giliran Hannibal. Hannibal menjelaskan bahwa Buffalo Bill tidak murni seorang waria. Namun dia berpikir begitu dan dia ingin seperti itu. Ada 3 rumah sakit besar untuk operasi ganti kelamin. Rumah sakit John Hopkins, Rumah sakit Universitas Minnesota, dan Rumah sakit Columbus. Menurut Hannibal, Buffalo Bill telah melakukan operasi pergantian kelamin di salah satu atau ketiga rumah sakit tadi. Dan itu semua ditolak.
Hannibal juga menjelaskan bahwa Buffalo Bill tidak terlahir jahat. Dia menjadi jahat karena bertahun-tahun dilecehkan. Buffalo Bill membenci identitasnya sendiri dan dia berpikir hal tersebut menjadikannya dia adalah seorang waria. Namun kelainan yang dimilikinya itu ribuan kali lebih buas dan lebih mengerikan. Kita diperlihatkan Buffalo Bill sedang menyekap Catherine di rumahnya. Catherine ditempatkan di bawah sumur yang tidak ada airnya. Terlihat Buffalo Bill memang merupakan seorang waria. Dia mempunyai peliharaan, yaitu seekor anjing bernama Precious. Is it a butterfly? Yes. Our Billy wants to change too. I went to live with my mother's cousin and her husband in Montana. He was a very decent man. Mister, my family will pay cash, whatever ransom you're asking. Who is Buffalo Bill? There never was a deal with Senator Martin, but there is. Di sisi lain, Dr. Chilton terlihat mengikat Hannibal di sebuah alat dan menutup mulutnya dengan penutup mulut besi. Di sini Dr. Chilton meledek Hannibal. Dr. Chilton berkata bahwa Hannibal tidak akan pernah berjalan di pantai dan melihat burung-burung. Kenapa? Dr. Chilton berkata bahwa dia sudah berbicara dengan Senator Martin. Senator Martin berkata bahwa dia tidak berjanji akan memindahkan Hannibal ke Pulau Plum. Jadi sekarang Dr. Chilton yang berkesepakatan dengan Senator Martin. Dan kesepakatan tersebut sudah pasti ada untungnya bagi Dr. Chilton. Apa kesepakatannya? Hannibal harus memberitahu nama asli Buffalo Bill. Dan jika Catherine selamat, maka Hannibal akan dipindahkan ke penjara Brushy Mountain di Tennessee. Jadi ya, karena Dr. Chilton, Hannibal tidak jadi dipindahkan ke rumah sakit, tetapi malah ke penjara. Disinilah Dr. Chilton memaksa Hannibal, siapa nama asli Buffalo Bill. Hannibal berkata bahwa dia akan memberitahukannya sendiri ke senator di Tennessee. Dr. Lecter? Buffalo Bill's real name is Louis Friend. Singkatnya, Hannibal dipindahkan ke penjara di Tennessee. Dia bertemu dengan senator. Semuanya melihat Hannibal seakan-akan Hannibal merupakan orang paling berbahaya di sini. Hannibal menjelaskan bahwa nama asli Buffalo Bill adalah Louis Friend. Hannibal bertemu dengannya sekali. Hannibal diperkenalkan kepada Louis Friend oleh pasiennya dulu bernama Benjamin Respile. Orang yang Starling temukan di dalam toples waktu itu. Hannibal menjelaskan bahwa dulu Louis Friend pernah membunuh seorang gelandangan dan melakukan sesuatu dengan kulitnya. Hannibal sempat meledek senator yang membuat senator ingin mengirim kembali Hannibal ke Baltimore. Tetapi tiba-tiba Hannibal berkata bahwa Louis Friend alias Buffalo Bill tingginya 178 cm, berbadan kekar, dan beratnya sekitar 81 kg. Rambutnya pirang, matanya biru pucat, dan dia sekitar berumur 35 tahun sekarang. Dia bilang bahwa dia tinggal di Philadelphia, tetapi bisa saja dia berbohong. Jika dicocokkan apa yang Hannibal katakan dengan Buffalo Bill yang kita lihat, itu semua benar. Buffalo Bill memang berambut pirang, berbadan agak kekar, dan matanya biru pucat. Pertanda, Hannibal benar-benar tahu siapa itu Buffalo Bill. Singkatnya, Hannibal dikirim ke penjara di Tennessee sementara Dr. Chilton mengambil semua kredit. Dia berbicara di depan media bahwa dialah yang membuat Hannibal membantu senator. Padahal sebenarnya Hannibal terpaksa. Di sisi lain, Starling pergi menjenguk Hannibal. Polisi di sana bertanya, apakah benar rumor tentang Hannibal itu seperti vampir? Starling berkata bahwa Hannibal tidak mempunyai istilah. Dia bukan vampir, dia bukan zombie. Orang-orang memanggil dia ya Hannibal. Singkatnya, Starling sampai dan disambut baik oleh Hannibal. Terlihat Hannibal sedang membaca buku.
Starling memberikan lukisan milik Hannibal, lukisan yang diambil oleh Dr. Chilton. Starling juga menjelaskan bahwa dia datang ke sini karena keinginannya sendiri. Disinilah Starling bertanya, bagaimana dia menangkap Buffalo Bill? Hannibal berkata bahwa prinsip pertama, yaitu kesederhanaan. Pertama, Starling harus tahu apa pekerjaan orang yang dia cari. Starling berkata bahwa pekerjaan Buffalo Bill yaitu membunuh seorang wanita. Hannibal berkata bahwa itu salah. Membunuh wanita hanyalah sebuah kebetulan. Hannibal bertanya, apa hal pertama dan utama yang dia lakukan? Kebutuhan apa yang dia penuhi dengan membunuh? Starling berkata bahwa Buffalo Bill membunuh karena amarah, penerimaan sosial, dan frustasi seksual. Hannibal berkata bahwa itu semua salah. Buffalo Bill membunuh karena iri, bukan karena dia marah atau masalah sosial atau frustasi seksual miliknya. Hannibal menjelaskan bahwa kita iri dengan apa yang kita lihat setiap hari. Sekarang giliran Hannibal bertanya hal pribadi kepada Starling. Hannibal bertanya, kenapa Starling kabur dari rumah sepupu ibunya dan suaminya? Starling tidak mau menjawab karena sekarang waktunya sedikit. Tetapi Hannibal memaksa. Setelah ayahnya Starling meninggal, dia yatim piatu dan umurnya 10 tahun pada saat itu. Dia tinggal dengan sepupu ibunya dan suaminya di rumah yang memiliki peternakan domba dan kuda. Hannibal bertanya, lalu setelah itu apa? Starling pun mau tidak mau bercerita. Di pagi hari yang gelap, dia kabur begitu saja dari sana. Starling menjelaskan bahwa ada yang membangunkan dia di pagi hari, dan itu adalah suara aneh. Suara jeritan seperti suara anak-anak. Setelah mendengar suara tersebut, Starling pergi ke bawah. Dia merayap ke kandang. Dia sangat takut untuk melihat ke dalam, tetapi dia harus melakukannya. Starling masuk ke dalam dan dia melihat domba sedang menjerit. Awalnya, Starling mencoba untuk membebaskan domba-domba tersebut dengan cara membuka kandang. Tetapi anehnya, domba-domba tersebut tidak mau lari. Domba-domba tersebut hanya diam saja kebingungan. Karena itu, Starling membawa satu domba dan berlari secepat mungkin. Starling berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan satu. Tetapi domba yang dia bawa berat sekali. Hingga akhirnya polisi datang dan membawa Starling. Pemilik peternakan, yaitu suami dari sepupu ibunya Starling. Dia marah sehingga mengirim Starling ke panti asuhan. Apa yang terjadi kepada domba yang Starling bawa? Mereka membunuhnya, pemilik peternakan dan sepupu ibunya Starling. Disinilah Hannibal menyimpulkan bahwa sekarang Starling masih sering terbangun dan suka mendengar suara domba-domba tersebut menjerit. Hannibal juga tahu bahwa Starling berpikir jika dia bisa menyelamatkan Catherine, maka suara domba-domba menjerit tersebut akan hilang. Hannibal berterima kasih atas kejujuran Starling. Starling bertanya, siapa sebenarnya nama Buffalo Bill? Dan pas banget Dr. Chilton datang dan dia membawa petugas mencoba untuk mengeluarkan Starling. Sebelum Starling dikeluarkan, Hannibal memberikan berkas kasus milik Starling. Starling pun mengambilnya dan pergi. We begin by coveting what we see every day. We don't have any more time for any of this now. Tell me his name. Sorry, ma'am, I've got orders. I had to put you on a plane. Setelah Starling pergi, Hannibal menghabiskan waktunya untuk melukis. Dan apa yang dia lukis? Kecantikan Starling. Kini saatnya makan malam. Petugas memberikan Hannibal makanan. Tetapi jika kalian ingat, Hannibal sempat mengambil pulpen milik Dr. Chilton di rumah sakit Baltimore. Petugas masuk, mencoba untuk menaruh makanan Hannibal. Tetapi tiba-tiba ini yang terjadi. Holy shit. The hell?
Lumber, can you hear me? He took Boyle's gun. Stay with me. Stay with me here. Hannibal secara diam-diam membuka borgolnya lalu setelah itu menyerang 2 petugas polisi. Dan ya, yang satu mati dan yang satunya lagi masih hidup. Pertanyaannya, di mana Hannibal? All right. That's right. Okay, I need that IV now. I see him. There's a gun by his hand. The patient is on 10 liters of oxygen. Ternyata Hannibal memotong wajah salah satu petugas, lalu menaruhnya di wajah dia. Ya, Hannibal berpura-pura menjadi petugas yang masih selamat. Gilanya, semua polisi di sana tidak tahu kalau petugas tersebut sebenarnya adalah Hannibal. Singkatnya, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Hannibal bangun lalu menyerang ambulan dan pergi. Starling mendapat kabar bahwa Hannibal telah kabur. Hannibal telah membunuh petugas medis di ambulan dan juga turis, lalu mengambil baju dan uangnya. Starling yakin bahwa Hannibal tidak akan menghampirinya. Kenapa? Karena menurut Starling, jika Hannibal menghampirinya, itu dia anggap sebagai tidak sopan. Jadi intinya, menurut Starling, Hannibal mempunyai sebuah moral. Dia tidak akan secara tiba-tiba menghampiri Starling karena hal tersebut dia anggap tidak sopan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Buffalo Bill sedang menjahit. Dan sepertinya yang dia jahit adalah kulit manusia. Starling membuka berkas yang diberikan oleh Hannibal. Di situ terdapat sebuah peta di mana peta tersebut sudah ditandai di mana mayat korban ditemukan. Nah, Hannibal menjelaskan secara tidak langsung bahwa ada sebuah pola dari tempat mayat korban ditemukan. Starling mulai teringat perkataan Hannibal. Buffalo Bill mempunyai sikap iri dan kita iri dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Bisa jadi Buffalo Bill membunuh Frederica karena dia iri melihatnya setiap hari. Pertanda, Buffalo Bill mengenal Frederica dan Frederica tinggal di Ohio. Starling pergi ke Ohio untuk bertemu dengan ayahnya Frederica. Ayahnya Frederica menjelaskan bahwa Frederica pergi ke Chicago naik bus untuk wawancara kerja. Dia tinggalkan wawancara dengan baik, namun tidak pernah pulang. Pertanda, Frederica diculik dan mungkin saja dibunuh setelah dia pulang dari wawancara kerja. Starling pergi ke kamar Frederica. Terlihat, Frederica merupakan wanita normal pada umumnya. Suka membaca buku, sering menghabiskan waktunya bersama dengan ayahnya, dan juga mempunyai seorang sahabat. Di sana, Starling juga menemukan rahasia Frederica, yaitu foto-foto minim pakaian. Starling pergi ke lemari milik Frederica dan dia melihat banyak sekali baju kulit. Di sini, Starling mulai tersadar bahwa Buffalo Bill menguliti korbannya untuk membuat gaun dari kulit wanita sungguhan. Itulah kenapa Buffalo Bill menangkap wanita yang gemuk-gemuk. Dia harus menjaga korbannya tetap hidup agar bisa membuatnya kelaparan dan mengulitinya dengan mudah. Starling sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi Jack berkata bahwa dia sudah menemukan di mana Buffalo Bill tinggal. Jack berkata bahwa sebenarnya nama tersangka adalah John Grant. Deskripsi Hannibal akurat, tetapi dia hanya berbohong soal nama. Ditambah, Bea Cukai mempunyai berkas-berkasnya. Berkas-berkas apa? Jadi Bea Cukai pernah menahan paket 2 tahun lalu di bandara Los Angeles. Dan paket tersebut berisi ulat hidup dari Suriname. Jika kalian ingat, di dalam tenggorokan Frederica terdapat ulat. Penerima paket tersebut adalah John Grant. Disinilah Jack berterima kasih kepada Starling karena tampaknya mungkin kita tidak akan bisa menangkap si pelaku. Kita diperlihatkan Buffalo Bill sedang melakukan make up dan berdansa layaknya wanita. Terlihat benar, Buffalo Bill sudah melakukan operasi pergantian kelamin. Di sisi lain, Catherine memancing Precious untuk datang dan ya, dia berhasil. Di sini,
Catherine mengancam Buffalo Bill. Jika dia tidak melepaskannya, anjing ini akan mati. Starling pergi menginterogasi temannya Frederica. Starling bertanya, apakah Frederica pernah menyebut pria bernama John Grant? Temannya Frederica berkata bahwa Frederica tidak pernah menyebut nama tersebut. Di sini ada sesuatu yang menarik. Ternyata Frederica mempunyai hobi, yaitu menjahit. Dia dengan Frederica pernah menjahit untuk seorang ibu-ibu bernama Lipman. Starling pun meminta alamat Lipman, lalu pergi ke sana. Darling, how are you all right? She's in a lot of pain, Mr. Clear! Clear! Problem, officer. Well, I'm investigating the death of Frederica Bimmel. Dan ya, ketika sampai sana, yang membuka adalah Buffalo Bill. Di sisi lain, Jack bersama dengan tim ternyata salah alamat. Di sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada Buffalo Bill. Buffalo Bill berkata bahwa keluarga Lipman sudah tidak tinggal di sini lagi. Buffalo Bill mencoba untuk menutup pintu, tetapi Starling memaksa untuk masuk dan berbicara. Starling pun masuk dan mulai bertanya-tanya tentang Frederica kepada Buffalo Bill. Sambil bertanya-tanya, Starling melihat bahwa rumah ini berantakan sekali. Di sana juga banyak sekali lukisan kupu-kupu dan juga serangga kupu-kupu sungguhan. Buffalo Bill berkata bahwa 2 tahun yang lalu dia membeli rumah ini setelah Ibu Lipman meninggal dunia. Pas banget, Jack pernah berkata bahwa 2 tahun yang lalu Bea Cukai pernah menahan sebuah paket berisi ulat hidup dan paket tersebut mengatasnamakan John Grant. Jadi bisa saja orang ini, orang yang Starling lihat ini di depan mata adalah John Grant alias Buffalo Bill. Maka dari itu, Starling mengeluarkan pistolnya dan ya, ini yang terjadi. Just get me out of here! Catherine, you gotta be... Catherine. Starling. Don't forget your phone call. Starling berhasil membunuh Buffalo Bill dan juga menyelamatkan Catherine. Berkat semua ini, Starling mendapat penghargaan dan sekarang sudah resmi menjadi seorang agen FBI. Ketika sedang merayakannya, Starling mendapat telepon dan itu adalah Hannibal. Hannibal menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai rencana untuk mengunjungi Starling. Hannibal berkata bahwa dunia akan lebih menarik jika Starling berada di dalamnya. Hannibal menyuruh Starling untuk menjaga dirinya baik-baik. Hannibal menutup teleponnya dan ya, terlihat dia sedang menguntit kemana Dr. Chilton pergi. Terlihat sepertinya Hannibal akan membalaskan dendam dia terhadap Dr. Chilton dengan cara membunuhnya. The world's more interesting with you in it. Bye. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.